Selamat pagi kepada Pak Franky dan juga kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya sekarang mempresentasikan penjelasan pada temperatur sensor dengan menggunakan aplikasi microcontroller ATMG 328. Saya sendiri bernama Hanata Simbolon dengan NIM 081811733015. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi microcontroller ATMG 328 ini. Sebelumnya saya akan membahas pengertiannya, yaitu jadi sensor yang saya gunakan pada temperatur suhunya itu sangat bermacam-macam. Tetapi yang saya ambil ini adalah sensor suhu. Nah, penggunaan sensor suhu paling sering dijumpai pada alat pendingin, misalnya kipas atau AC, dan juga sensor suhu ini peralatannya itu mengoperasikan menjadi otomatis karena akan bekerja berdasarkan hasil data yang diidentifikasi oleh sensor suhu. Jadi sensor suhu ini dipakai oleh sensor suhu pada aplikasi microcontroller ATMG 328. Kemudian sebelumnya aplikasi microcontroller ATMG 328 ini juga berhubungan dengan microcontroller Arduino. Kenapa? Karena berbasis ATMG atau ATMega 328 ini mempunyai 54 input, kemudian clocknya 16 mHz dan kemudian ada 16 inputnya juga. Jadi disertai dengan beberapa input output analog serta 4 serial port. Lalu Arduino ini menggunakan Arduino board karena pada modul microcontroller yang bersifat open source. Jadi open source ini aplikasi dan hardware serta software bersifat yang terbuka sehingga dapat dengan bebas digunakan, menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi secara gratis. Kemudian Arduino ini juga disebut sebagai platform dari physical computing yang terdiri dari hardware, bahasan pemrograman dan integrated development environment atau IDE. Jadi sensor pada suhu untuk microcontroller ATMG 328 difungsi sebagai basic temperatur sensor seperti nanti yang akan saya taruhkan bagaimana penggunaan pengaplikasiannya. Jadi akan adanya sebuah perancangan perangkat keras dan juga perangkat lunaknya, lalu akan ada merakit atau menguji blok rangkaian pada breadboard tersebut, kemudian akan ada membuat rangkaian secara permanen pada PLC pada microcontroller itu, kemudian akan merancang dan mengupload program ke dalam microcontroller, dan lalu pembuatan box casing dan akan diuji cobakan. Baik, begitu saja. Akan kita lanjutkan. Ketik file, dimulai dengan ketik file, kemudian klik import project clipnya, lalu kita akan milih Arduino basic dengan Arduino yang kita pilih di ATMega 328. Baik, tunggu sebentar. Nah, jadi di Arduino ini juga memiliki banyaknya beberapa basic untuk kita lakukan project secara hardware dan software. Nah di situ sudah tertera Arduino Uno 328. Kemudian akan kita klik. Ini termasuk juga file Proteus. Secara Proteus kita akan open, lalu kita akan taruh posisinya di atas. Nah, setelah ditekan, lalu kita tempelkan di board. Ini adalah versi Proteus sendiri. Jadi di sini dia sudah memberikan pin-pin untuk
mirip dengan Arduino yang sebelumnya. Nah, di sini ada Arduino standar dengan mikrokontroler HVR, ada port A, port B, port C. Sedangkan Arduino itu kita tahunya ada digital software 13. Lalu itu adalah input analog. Nah, input digitalnya itu akan kita gunakan PWL. Ternyata aslinya mikrokontroler itu yang TMG328 memiliki 4 port B, port A, port B, port C, port D. Port B dan port C itu kita tidak bisa mempunyai maksimal atau kita pakai dengan maksimal karena port B itu sendiri hanya kita gunakan untuk port B0 dan port 5. Kemudian untuk port C yang kita pakai itu hanya bisa PC0 dan PC5. Karena port C6 yang dipakai untuk reset. Jadi hanya PC0, PC5 saja. Dan fungsi PC0, PC5 ini hanya untuk ADC saja. Nah, dari sini pun kita bisa lihat ada PD4, PD5 yang sama fungsinya untuk terminal Arduino. Selanjutnya, di antara IO0 sampai IO7 itu akan kita eject ataupun kita calling untuk timernya. Lalu kita akan menyamaikan untuk mikrokontroler bagaimana hubungan dengan Arduino pada board Proteus. Nah, di dunia nyata juga bisa kita gunakan untuk pemrograman Arduino pakai PCL 328. Nah, pertama bagaimana cara kita memanfaatkan port Arduino versi Proteus untuk sebuah aplikasi. Nah, portnya itu kita untuk HVS. Nah, misalnya kita buat untuk nyalain lab, di mana labnya ini kita pasang di board. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau rangkaian seperti ini. Nah, sebuah lab. Nah, kemudian pada terminal mode kita akalin dengan LED. Coba kita klik dulu LED basic LED-nya itu, lalu karena salah kita delete dulu, lalu kita klik lagi, kita pakai dengan LED yang biasa. Sebentar, kita pakai unlimited LED model blue atau LED model warna green, atau kita pakailah yellow saja ya guys. Jadi kita letakkan di sini, lalu kita putar, kita rotasikan clockwise, lalu kita kasihkan ground. Nah, misal ini mau kita hubungkan dengan port B0, port D0. Nah, tunggu sebentar guys. Oke. Lalu kita harus samaratakan juga untuk rancangannya supaya rancangannya juga berjalan baik. Nah, kalau kita mau menghubungi port B0, nah sebelumnya kan udah dihubungi nih dari IO0 sampai IO7. Jadi kita hanya akan nyari untuk default terminal defaultnya. Nah,
Kemudian kita klik, lalu kita balikkan. Nah, di mirror, lalu disambungin, lalu sambungin lagi. Nah, kita klik lagi 2 kali, lalu akan muncul string edit terminal label. Nah, kita klik PD 0-nya itu IO0. IO0-nya itu lalu kita okekan saja. Nah, ini akan kita temukan di sini. Nah, kebetulan kita sudah buat pada aplikasi microcontroller ATmega 328 ini. Jadi Arduino PL ini kita buat untuk simpan. Nah, kita kliknya export to project clip. Nah, selanjutnya kita buat 8 lab. Nah, kita buka import project clipnya ini di Arduino. Kebetulan juga saya sudah menyimpan pada Arduino yang sudah saya buat sebelumnya, Arduino LED gabungan. Nah, saya kasih nama sendiri, jadi tinggal kita aplikasikan sini, kita simpan. Nah ini yang sudah dibuat, yang sudah saya buat. Kemudian posisinya ini mungkin akan kita ubah dulu sedikit, kita perbaiki. Nah, kita sejajarin untuk microcontrollernya sebelah. Nah, kalau kita lihat sudah pas ya. Nah, di sini sudah kita bikin warna yellow untuk input I0 sampai dengan input 07 karena kita mau memanfaatkan pada PD 0 sampai 7 ini. Nah, kita bisa memanfaatkan ini semua supaya real aja untuk PD 0-nya sampai 7. Nah, selanjutnya kalau untuk Arduino kita implementasikan pasti bisa ya. Nah, sisanya itu kita taruh program, untuk propertiesnya. Kita tunggu sebentar, saya cari dulu. Nah, sudah saya taruh di sini. Lalu saya import project dari saya ulang sebentar. Nah, saya taruh programnya di sini. Nah, ini saya taruh untuk videonya, untuk kodenya. Nah, udah selesai compile. Nah, kita coba di debug di Arduino Hex. Nah, kita klik OK, lalu kita akan runningkan. Nah, tunggu, oke, sudah bisa. Tadi timer untuk codingnya seperti ini, walaupun kurang jelas, tapi sudah saya setting. Seperti untuk unsight chart-nya, input datanya, loop-nya, TCNT satunya, void main-nya, while, dan SM sebagainya. Nah, jadi setelah sudah dilakukan pembuatan untuk suhu temperatur sensor dengan aplikasi microcontroller ATmega 328 ini, semua hasil perancangannya ini bahwa alat dapat bekerja dengan baik, di mana sensor pada ATmega 328 dapat mendeteksi suhu ruangan pada saat suhu lebih besar dari 30 derajat Celcius, maka juga akan bekerja on hingga suhu menjadi 27 derajat Celcius. Ketika suhu juga menjadi lebih kecil dari 27 derajat Celcius, maka kipas angin ini, maksudnya microcontroller ATmega akan off. Kondisi ini akan bekerja secara berulang sesuai input sensor untuk suhu atau microcontroller ATmega 328.
Jadi setiap rangkaian microcontroller ATmG 328 ini menggunakan perangkat keras dari beberapa komponen sensornya dan terkadang sudah diujikan pada suhu ruangan dengan indikator seperti kipas angin ya. Nah, jadi untuk selanjutnya perancangan perangkat keras yang sudah dilakukan ini, jadi komponen ini sudah siap, maka akan dilakukan pengujian pada breadboard yang tadi yang sudah saya taruhkan beberapa pengujiannya. Lalu sistem yang sudah dapat bekerja itu akan kita buat software yang sudah diupload ke dalam microcontroller dengan menggunakan perangkat downloader yang tadi itu. Lalu komponen-komponen yang akan disatukan dalam sebuah box itu adalah fiber dan aluminium yang ringan sebelum melakukan pengetesan di lapangan. Jadi untuk beberapa perpaduannya itu tadi pada sensor temperatur suhunya itu dapat menghasilkan suatu rangkaian sensor dan penggunaan microcontroller Arduino ATmG 328 ini jauh lebih praktis ketimbang memakai microcontroller jenis lainnya. Baik, sekian dari penjelasan presentasi untuk temperatur sensor dengan menggunakan microcontroller ATmG 328. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.